Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan update market untuk hari ini teman-teman ya. Seperti ini teman-temannya, jadi kondisi regional market untuk pagi hari ini masih kembali turun. Kita akan lihat nih beberapa kondisi market ya teman-teman. Di sini untuk Dow Jones, teman-teman lihat tadi malam masih berada di konsolidasinya teman-teman di bawah ya, kisarannya di sekitar 28.900-an, 28 ya, sekitar 29 sampai ya kisarannya di sekitar 29.200 ya. Di sini masih kita bisa ngelihat bahwa ini masih bermain di bawah, sudah sekitar 5.000 bursa. Kemudian untuk Nasdaq pun juga demikian, rebound kemarin masih nggak mampu ya, terus kemudian masih turun lagi. S&P 500 juga sama. Intinya kondisi bursa ini lagi berat ya, untuk bursa regional Amerika, kemudian untuk Eropa juga demikian. Ini juga sama teman-teman. Nah teman-teman, kemarin kan saya sampaikan bahwa dolar indeks ini biasa saya pantau, kemarin memang ada penurunan, tapi untuk saat ini ketika saya bikin video ini, dia udah mulai ada ini teman-teman, ada pergerakan ya, pergerakan naik seperti itu. Kita lihat dalam 1 jam mungkin lebih jelas. Nah ini dalam 2 jam ini dia sudah mulai ada pergerakan naik. Jadi memang kekuatan dari dolar ini masih kuat ya teman-teman. Terus kemudian US 10 years bond ini malah sudah 2 hari ini kondisinya adalah rebound ya, kondisinya adalah rebound seperti itu. Terus kemudian coba kita lihat untuk kondisi ini ya teman-teman. Saham regional Asia kita akan lihat dulu. Oke, seperti ini adalah untuk regional Eropa dulu ya. Regional Eropa kemarin kita akan melihat kondisi pergerakan dia. Ini ya, ini sepanjang hari awalnya memang dia berada di atas, terus kemudian sempat low ya, terus kemudian rebound ada di tengah-tengah, perkiraan seperti itu. Intraday-nya masih belum ada penguatan, sama juga dari ketika market di Eropa. Terus ini yang pergerakan Amerika ya, intinya masih secara daily konsolidasi, secara intraday juga harganya rentang geraknya seperti itu teman-teman. Terus kemudian untuk Asia ini yang sudah buka baru Jepang ya. Nah kita lihat Jepang ini sudah buka, tapi ini turun juga teman-teman, turun juga. Kalau yang lainnya belum buka ya. Ini pergerakan Hang Seng kemarin close-nya juga di dekat-dekat lower seperti itu. Terus kalau kita lihat futuresnya ini memang hijau ya, futuresnya Minido. Nah ini masih hijau juga, nanti kita cek di satunya juga. Tapi ini tidak jadi patokan utama karena ini akan naik turun terus, dan ini juga bisa menjadi istilahnya dalam pengambil keputusan trading harian. Ini bisa kita pakai karena kalau DoFood-nya dalam kadang kita nggak berani ambil ya teman-teman, seperti itu. Terus kemudian kita tengok di sini ya. Nah ini DoFood-nya memang hijau ya, DoFood-nya memang hijau, tapi sekali lagi ini bisa sangat dinamis perubahannya. Coba kita lihat dulu untuk harga komoditas karena ini penting sekali juga teman-teman ya. Harga komoditas oil kemarin rebound ke sekitar 82, ini juga sudah mulai ada pergerakan stagnan, cenderung konsolidasi seperti itu. Ini mesti dicek lagi karena ini juga pergerakan dinamis. Kemudian natural gasnya ini sudah mengarah turun lagi teman-teman. Ini untuk coal kemarin kan sempat di sekitar 440-an nih, sekarang turun sedikit di 435 ya teman-teman. Untuk coal di 435. Untuk emasnya ini juga kemarin ada kenaikan tapi juga udah stagnan lagi, pergerakannya memang seperti itu. Terus kemudian yang lainnya kita nggak perlu. Untuk ini teman-teman, tins ini harganya kemarin habis turun, ada rebound sedikit. Untuk nikel ini boleh dibilang harganya turun, masih ya, masih turun di sekitaran 21.600. Jadi secara umum sebenarnya untuk hari ini pokoknya masih banyak ini ya, masih banyak kondisi yang istilahnya sentimen negatif seperti itu.
Sentimennya masih kaitannya dengan ya sama, masih dengan economic slowdown tahun depan seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita benar-benar harus benar-benar pilih ya teman-teman. Kenapa? Karena kondisi kemarin pun saham-saham ini rentang geraknya udah mulai untuk menjejakin support-support yang baru, box-box support yang baru ya. Box-box support yang baru, kondisi ini juga kita juga melihat IHSG hari ini juga penting sekali penentuannya karena kemarin kan sudah di 38 retracement dan jebol. IHSG sendiri ada 2 titik ya, ada di sekitar 6964 itu di MA deket itu di 50 retracement, terus kemudian ada 6923 itu adalah MA 200 daily, kemudian juga supportnya di 61,8 ya. Jadi apa untuk medium termnya ini, medium trendnya ini dia sudah break dari 38 retracement ya, dengan kemungkinan targetnya sampai ke 50 sampai 61 retracement, dan ini dekat sekali dengan MA 200. Jadi ya memang harus kita lihat mood marketnya lagi nggak bagus. Dalam kondisi sekarang tidak dipaksakan atau jangan dipaksakan untuk buka posisi, kecuali teman-teman benar-benar bisa bergerak cepat dan masuknya pun hanya pada sektor-sektor yang ya masih trending lah seperti itu. Ya boleh dibilang kalau sektor-sektor ini kan saat ini sangat penting sekali untuk bisa ngelihat pergerakan sektor kalau teman-teman nekat mau trading. Kenapa? Karena tidak semua sektor bergerak ya. Sektor-sektor idola aja yang masih bergerak, sektor-sektor yang enggak biasanya juga naiknya enggak ikut tapi turunnya ikut. Tapi kalau sektor-sektor yang masih bagus, sektor saham-saham yang secara tren bagus, sektornya masih diuntungkan kondisi seperti itu, maka biasanya kalau sahamnya pun masih bagus, ketika koreksi dia juga akan terkoreksi. Tapi biasanya reboundnya juga cepat seperti itu ya. Kayak saya kemarin masih trading juga di Adaro ya teman-teman, trading Adaro, tapi nggak begitu percaya diri, jadinya saya lepas ya, Ya untuk saat ini sebenarnya pokoknya paling enak adalah short term trading ya, karena apa ya, market yang lagi volatil seperti ini memang saatnya untuk trading. Tapi sekali lagi pilihannya harus tepat karena nggak semuanya saham itu bergerak dan juga nggak semua saham itu memiliki apa ya istilahnya, kebiasaan bergeraknya nggak sama seperti itu. Jadi harus benar-benar dipilih yang bagus. Kalau saya sendiri untuk Adaro ini memang sering saya sampaikan bahwa walaupun ini saham besar, ini pergerakannya cukup oke dan sektornya juga cukup oke, dan juga secara ini ya, secara tren, secara sektor dia masih bagus. Nah kita lihat seperti ini untuk kondisi akhir. Adaro kemarin memang sempat asingnya keluar ini, tapi udah masuk lagi. Saham-saham yang terkait batubara saya masih memantau terus ya teman-teman, masih masuk juga. Nah ini untuk Indo Tambang Raya juga asingnya kemarin kan banyak keluar sebelumnya, tapi ini udah masuk. BTBA juga sama mix ya. Kemudian beberapa saham yang coba ini ya, BTBA, Andaro, ITMG. Kemudian kita coba teman-teman India. Ini tapi saya jarang ya, lebih sering ke Adaro. Terus kalau BK Banking ada beberapa yang masih bagus, cuman ini saham-saham yang terkait dengan inflasi dan suku bunga teman-teman. Jadi mesti harus hati-hati, walaupun beberapa trennya masih cukup terjaga. Secara asingnya juga untuk BK Banking ini sudah mix ya. Untuk BNI asingnya udah mix juga. Kemudian BMRI ini sebenarnya masih cukup solid, cuman sudah mulai ada beberapa merah, asingnya udah mulai keluar seperti itu. BMRI bahkan kemarin sempat tembus high-nya ya. Kemudian kalau BBRI ini banyak asingnya banyak keluar ya, BBCA asingnya juga masih banyak keluar. Terus kemarin second liner banking teman-teman ini banyak yang keluar lower ya. Ini seperti ini. Apa ya kemarin BBTN, kemudian kita cek dulu BTN. Kemudian BDMN, ya asingnya secara umum banyak keluar. BNGA, ya second liner banking asing pada banyak keluar ya teman-teman. Terus kemudian kita coba tengok di mana ya, di sini coba. Kemarin secara pergerakan itu kemarin nggak banyak sektor yang bergerak teman-teman. Bahkan kemarin kan leader pergerakan tuh kan dari sektor farmasi kalau nggak salah ya. Farmasi itu ada beberapa saham.
Tapi karena saya rasa karena memang sektor lain nggak bergerak, jadinya kenaikan di sektor ini langsung memunculkan saham-sahamnya sebagai top gainer ya. Seperti Mika kalau nggak salah. Mika ya. Ya Mika kemarin masuk top gainer. Terus SRAJ kalau nggak salah iya. Apalagi ya, udah saya bahas di video sebelumnya. Fokus saya sih tetap ke ini ya. Saham-saham yang secara pergerakannya bagus dan tren bagus, sektornya bagus. Dan untuk saat ini teman-teman, saya sebenarnya kadang agak heran kenapa teman-teman banyak sekali yang pada ngeburu saham-saham yang berada di dasar ya. Kenapa? Karena saham-saham yang ada di dasar tuh teman-teman bukan artinya dia murah gitu loh. Karena bisa jadi saham-saham tersebut kenapa ada di dasar? Karena memang lagi tidak diminatin sehingga dia nggak bergerak. Karena intinya saham itu teman-teman, saham itu ketika dia dibeli dia akan bergerak naik ya, seperti itu. Ketika dibeli dia akan bergerak naik ya, dibelinya di over bergerak. Tetapi kalau saham itu sudah dibeli secara umum kalau nggak ada yang beli lagi dia akan stagnan diam. Dan kalau misalkan ada yang mau jual, dia mau jual di over nggak bisa, jual di bid akhirnya. Itu kan akan membuat saham itu cenderung untuk turun. Jadi saham itu seperti ketika kita pesawat kertas kita dorong naik dengan volume, maka artinya dorongan tangan kita itu adalah volume yang menggerakkan tenaganya. Setelahnya ya dia kalau ada yang ini biasanya kalau habis tenaganya dia akan turun, yaitu orang-orang yang keluar seperti itu, orang yang buang barang dia secara otomatis akan turun. Dorongan volume di sini yang perlu kita perhatikan dan untuk saat ini agak cukup sulit sepertinya karena orang-orang lebih baik stay cash dulu karena stay cash saat ini adalah lebih aman. Kalaupun nekat ya teman-teman trading tapi benar-benar terbatas ya teman-teman, benar-benar terbatas. Cukup riskan sekarang ya. Termasuk juga saham-saham yang dari dasar ya, contohnya IMAS. IMAS sendiri saya kemarin nggak ikut ya, Kenapa? Karena udah saya sampaikan juga kalau IMAS ini dari pengamatan saya kalau kita udah telat jangan masuk karena polanya dia juga seperti ini ya. Artinya ada satu pola, ini bukan pola buatan baru-baru aja, ini udah lama. Jadi ketika saya ngelihat satu pola seperti ini dan udah saya langsung bikin dan pola itu tambah dengan penghafalan saya untuk di saham IMAS ini ketika dia udah naik saya stop dulu karena dia memang modelnya akumulasinya lama terus naik seperti itu. Polanya adalah seperti itu. Dan biasanya kalau marketnya mendukung naik dia mungkin berlanjut naik, tetapi ya kemarin suatu coincide atau kebetulan marketnya juga lagi nggak bagus, jadi mungkin orang yang pegang barang ini juga keluar. Selain itu, satu saham yang long downtrend teman-teman, itu ketika naik, itu jangan happy dulu. Kenapa? Karena dia masih akan banyak ada musuhnya, ada resistannya, ada resistan volume atau orang-orang yang nyangkut. Jadi ketika saham itu masuk di harga mereka akan secara insting dia akan buang seperti itu. Nah terus beberapa sektor yang mungkin masih ngeyel ya teman-teman perhatikan aja kalau dalam satu kenaikan pasti akan ada koreksi, nggak mungkin naik terus. Sewajarnya pergerakan saham itu pasti akan ada koreksi. Nah ketika suatu saham naik teman-teman yang perhatikan adalah di supportnya yang pertama jebol nggak, support pertama jebol nggak, kemudian kalau misalkan jebol pertahanan kedua di support kedua di 38 retracement jebol nggak. Karena sepanjang dia masih bermain di support pertama support kedua aja nggak lebih dari itu biasanya pergerakannya masih cukup terjaga. Walaupun mungkin nanti ketika regionalnya nggak bagus, dia juga bisa overshoot turun. Contohnya teman-teman, Adaro. Nah, Adaro ini kan secara pergerakan masih sangat terjaga. Tapi misalkan marketnya ada sesuatu yang sangat outstanding, sangat-sangat high impact, bisa jadi Adaro ini turun juga seperti itu. Tapi pada pengalaman saya, saham-saham yang secara tren masih sangat bagus seperti ini, ketika ada rilis news dari luar yang nggak bagus, dia akan overshoot. Jadi sebenarnya ketika marketnya merah itu, sebenarnya itu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa dapat barang-barang bagus. Dengan catatan biasanya kalau impact dari news itu sangat kuat, ya, biasanya teman-teman akan dapat harga saham-saham yang mungkin susah di harga-harga biasa ya seperti itu. Itu sering dan biasanya kayak dulu pas saya masih kerja itu ketika marketnya merah dalam. Tapi merah dalamnya karena spesial ya, artinya begini loh, enggak tiap hari merah. Kalau tiap hari merah itu market juga akhirnya akan biasa. Oh biasa merah kok, akhirnya juga enggak
nggak bergerak kemana-mana. Contohnya ini kan di luar negeri ini biasa merah nih, tapi Adaro ini juga nggak turun-turun juga gitu. Jadi kita nggak akan sulit mungkin untuk dapat Adaro di 3,5, kecuali kondisi khusus, yaitu mungkin ada rilis impact news lagi yang sangat kuat sekali seperti itu. Tapi saya rasa kalau nggak ada mover yang menggerakkan satu saham untuk takut atau turun ke bawah seperti itu, biasanya geraknya tetap di situ-situ aja ya. Itulah bagusnya kalau kita nyari saham-saham yang secara pergerakan bagus. Kalau saham pergerakan masih bagus, sektornya masih bagus, didera bad news aja dia juga turun pasti. Cuman turunnya kalau kita bongkar di bid overnya, pasti di trade down-nya pasti juga turunnya kecil-kecil. Dan kalau kita lihat di power buy sell, biasanya orang masih berani ajar kanan seperti itu ya. Bedanya saham-saham yang secara pergerakan masih long downtrend teman-teman, nah itu biasanya kalau diajar news dia makin dalam turunnya. Karena prinsip saya sendiri teman-teman, kalau saham itu udah jelek, saya akan keluar, saya akan pindah gerbong ke saham yang turun. Contohnya Arto teman-teman, Arto tuh saya keluar loh teman-teman, saya keluar. Kenapa? Saya sedang berada pada kendaraan yang salah, jadi saya harus keluar. Harum pun dulu saya pernah keluar. Nah Arto itu saya keluar terus saya masuk Adaro. Kenapa? Secara jumlah Arto ini kan harga di 8 ribuan kan. Maksud saya kemarin sempat di 8 ribuan. Nah, terus pada saat itu Adaro kan lebih murah. Jadi kalau misalkan saya switching ke Adaro, setidaknya saya dapat lot lebih banyak dan arah pergerakan dari Adaro kan naik ya. Jadi saya lebih suka ambil yang pergerakannya lebih naik seperti itu. Walaupun kemarin posisi saya salah di Arto, saya cut, saya buang, saya masuk di sini. Terus kemudian dulu pernah juga di Harum. Di Harum saya pernah berapa kali harus keluar di Harum. Itu ketika saya udah masuk dari 2000 teman-teman di sini. Jadi Harum tuh saya pernah masuk di sini ya. Terus saya masuk lagi di kisaran sini, tetapi ini kan jebol EMA 200, saya udah keluar teman-teman. Baru coba masuk lagi. Nah, ternyata di sini juga masih alot. Bahkan sampai saat ini pun pergerakan di area ini juga hitungannya masih alot nih. Ya, di area-area sini masih alot. Jadi resistannya masih cukup terbaca seperti itu. Itu adalah tentang pergerakan. Nah, apakah saat ini masih bisa profit, Pak? Ya, masih bisa, teman-teman. Cuman ya harus pilih-pilih ya, harus pilih-pilih. Nah, terus kemudian kalau teman-teman lihat di pertanyaan apakah masih bisa profit? Itu kan sebenarnya kalau kita ambil dari ini aja teman-teman, dari hit market ya. Dari hit market aja masih ada pergerakan saham-sahamnya. Makanya yang saya sampaikan kemarin teman-teman, saat ini mungkin sulit untuk trading, tetapi kalau teman-teman jeli, itu masih ada saham yang tetap bergerak. Sekali lagi, tetapi hit market seperti ini teman-teman ini nggak bisa makan mentah-mentah ya. Artinya, oh ini naik gitu. Naik sekian saya hajar. Oh saya nggak kenal kok sahamnya. Ini kan ada fasilitas misalkan nih, ini saham yang kemarin naik 2% aja, misalkan masih 2%, teman-teman mau cari 5% misalkan. Ini baru 2%, contohnya yang teman-teman ini kan kenal nih, Isa temen kena, Adaro kenal semua. Tetapi ini kan tipikalnya juga masih dicek. Contohnya kalau kayak Adaro. Adaro ini memang dia naik, tetapi Adaro ini juga nggak bisa jauh-jauh geraknya. Kenapa? Karena Adaro sendiri ini juga bid overnya hitungannya tebel. Ya, bid overnya hitungannya tebel banget. Jadi harus sewajarnya seperti itu. Nah, tadi terlihat Adaro bergerak seperti itu. Terus teman-teman harus cek juga, oh di sini chartnya Adaro memang bagus. Cuman harga saya pantasnya beli di mana seperti itu. Nah, itu kan kita bisa lihat dari super resist dari Adaro yang sebelumnya saya bikin kan di sini kan. Contohnya di sini. Kita memang harus cukup hafal di saham-saham yang kita incer. Jadi once kita lihat market ketika open, oh kita tahu Adaro kita memang antri di sekian seperti itu. Jadi intinya tetap harus ini ya, kita tetap harus hati-hati saat ini. Kondisinya trading. Kenapa? Adaro sendiri saya udah 3 hari ini profitnya tuh kelap-kelip gitu loh. Karena saya belinya kan di support nih teman-teman. 3850-an sampai 39. Nah, kemarin kebetulan kan bagus. Cuman saya tetap kurangi posisi ya. Ada posisi tapi nggak semuanya karena yang ngeri-ngeri juga untuk saat ini. Kenapa? Karena harganya kelap-kelip teman-teman. BEP
plus BP plus BP plus belum sampai 5%. Jadi istilahnya karena tradingan ya sementara profit yang ada di depan mata kita amankan dulu aja seperti itu. Oke, baik teman-teman, sementara itu saya nggak bisa kasih gambaran saham-saham mana yang akan bergerak karena boleh dibilang untuk hari ini juga regionalnya nggak mendukung. Terus hari ini Jumat, terus akhir bulan juga, terus ini teman-teman ya kondisi-kondisi harga-harga saham, harga komoditasnya juga nggak begitu ngangkat, dan juga berita dari luar itu kaitannya adalah tentang seluruhan ekonomi. Tapi apakah Pak Surya masih trading? Kalau masih ada kesempatan terbaca, saya masih trading. Kenapa? Karena saya adalah live trading, artinya saya trading itu langsung ngadap ke market apa yang terlihat di situ secara singkat. Support resistan yang sering saya bahas itu sebatas peta perang, tetapi apakah saya masuk atau enggak itu berdasarkan mood market dari bid over, dari tape reading, dari kondisi market lah, dari kondisi sektoral yang saat itu sedang bergerak apa. Intinya banyak hal yang saya padukan dari situ, jadi nggak 1-2 keputusan saja seperti itu, karena trading adalah seni. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.